Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam, selamat bergabung dalam Misa live streaming perayaan Ekaristi Harian Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang. Hari ini adalah hari biasa pekan ketiga Advent. Marilah kita bangkit berdiri dan mengawali perayaan ini dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Sang Gembala baik, begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami. Melalui misteri penjelmaan Putra-Mu, Sang Immanuel, menjadi manusia, Engkau menjadi Allah yang mau hadir dekat dan tinggal di antara kami manusia untuk menyatakan kemuliaan-Mu yang abadi. Semoga masa penantian ini merupakan kesempatan merefleksikan peziarahan kami dan senantiasa bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Dalam penantian penuh syukur ini, kami ingin bertumbuh dan berkembang dalam kesederhanaan, kejujuran, rendah hati, dan hidup berbagi dalam semangat bela rasa. Dengan demikian kami akhirnya Engkau layakkan untuk ikut serta bersuka cita menyambut Natal, kelahiran Sang Immanuel, penyelamat dunia. Bunda Maria, perawan tersuci pilihan Allah, doakanlah kami. Semoga dengan teladan hidup-Mu yang setia sampai akhir, mendampingi Sang Putra, ajarilah kami untuk setia pula bersaksi mewartakan kabar gembira, supaya damai sejahtera senantiasa hadir dalam keluarga, gereja, dan masyarakat yang sedang menghadapi masa-masa penuh perjuangan karena masa pandemi COVID-19 dan situasi negara yang tidak menentu. Kepadamu ya Bunda, kami percayakan doa dan pengharapan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu terkasih, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita sudah memasuki tanggal 16. Artinya kita akan segera memasuki hari khusus dalam mempersiapkan Natal. Dan dalam bacaan Injil hari ini, kita juga akan diajak untuk memastikan bersama dengan Yohanes yang meminta muridnya untuk bertanya kepada Yesus apakah dia
pribadi yang dinanti-nantikan selama ini. Kita juga adalah murid-murid yang terkadang memang membutuhkan kepastian dalam kehidupan. Meskipun kita sudah dibaptis, seringkali kita masih bertanya-tanya, apakah benar Allah mengasihi saya? Karena itu mari kita mempersiapkan diri kita dalam perayaan ini dan menyadari betapa Allah begitu baik mencintai kita bahkan di tengah pandemi yang berat ini. Mari hening sejenak, kita memeriksa diri kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Perayaan malam ini, intensi misa dimohon dari keluarga Ibu Betty Gandhi dan keluarga, memohon rahmat kesembuhan bagi Ibu Ita Devita yang saat ini sedang krisis di Rumah Sakit Siloam, Jakarta dalam berjuang melawan kanker rahim yang ia derita. Semoga kerahiman dan belas kasih Allah memberikan kekuatan dan rahmat terbaik kepadanya. Allah Bapa Maha Kuasa, segala yang baik berasal dari tangan-Mu. Curahkanlah embun surgawi ke atas kami, agar menghasilkan buah keselamatan berkat kedatangan Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Immanuel. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Akulah yang memberikan kebahagiaan dan mendatangkan kemalangan. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membuka diri dan bertunaskan keselamatan serta menumbuhkan keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Sebab beginilah firman Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang membentuk dan menjadikan serta menegakkan bumi, yang menciptakan bumi bukan supaya kosong, melainkan supaya didiami orang. Beginilah firman-Nya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain Aku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali Aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi Aku sendiri, Aku telah bersumpah,
Dari mulutku telah keluar kebenaran, supaya firman yang tidak dapat ditarik kembali. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa sambil berkata, hanya dalam Tuhanlah keadilan dan kekuatan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan memegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. Hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan merunduk dari langit. Hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan damai akan menyusul di belakangnya. Hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Nyaringkanlah suaramu, hai pembawa kabar baik. Lihat Tuhan Allah datang dengan kekuatan. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes memanggil dua orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik.
Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, juga rekan-rekan muda, hari ini adalah katekese terakhir menjelang perayaan Natal. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan seperti janji saya minggu lalu. Kalau minggu lalu saya mengajak kita untuk melihat tentang waktu. Waktu tanggal 1 Desember sampai tanggal 16 itu waktu pertama. Sedangkan tanggal 17 sampai tanggal 24 besok ya, sampai 24 itu hari khusus. Maka bacaan-bacaan yang dipilih oleh gereja juga khusus. Nah, kita mengenal hari ini adalah hari terakhir bacaan yang relatif biasa berkaitan dengan akhir zaman, tentang datangnya Sang Mesias yang membawa kegembiraan sukacita. Nah, mulai besok kita akan mendengarkan tentang bagaimana Sang Almasih itu datang di tengah-tengah manusia dan dia punya sejarah kehidupan. Tidak seperti mitos atau cerita saudara kita tentang Sun Gokong gitu ya, yang lahir dari batu, ya, tidak. Tapi Yesus lahir dari keturunan manusia. Lalu saya juga mengatakan tentang kapan kita bisa mempersiapkan ornamen atau hiasan-hiasan Natal, baik di rumah maupun juga di gereja, tentang pohon Natal dan gua Natal. Saya sudah mengatakan paling tidak idealnya sesuai dengan direktorium hidup rohani itu menjelang perayaan Natal atau setelah Advent selesai baru disiapkan. Meskipun ada pastoralnya, karena tidak mungkin saat itu tanggal 24 sore selesai Advent, orang langsung siap-siap pasang pohon Natal buat gua Natal. Pasti kalau orang Jawa bilang kedandapan, tergopoh-gopoh nggak jelas. Nah, maka ada pastoralnya sehingga di rumah-rumah sudah memasang pohon Natal dan membuat gua Natal, bingkisan kado-kado buatan-buatan itu ada. Tidak apa-apa. Tapi yang terpenting seperti yang saya juga katakan, tidak dipasang awal-awal Desember. Seperti di mal-mal atau di swalayan sudah mulai diperdengarkan lagu-lagu Natal. Itu kan karena menghargai saja. Kalau kita tetap di rumah, di gereja masih punya aturan ideal dan aturan yang bersifat pastoral. Nah, hari ini di katekese menjelang Natal yang terakhir, karena minggu depan kita tidak ada misa malam, Rabu depan kita persiapan Natal bersama. Saya mau mengajak kita melihat beberapa hal. Yang pertama tentang salah satu ritus dalam perayaan Ekaristi malam Natal dan hari Natal. Saudara-saudari terkasih, kadang kita tidak sadar atau tidak tahu bahwa ketika kita mengucapkan kredo, syahadat pada waktu malam Natal, ada sesuatu yang tidak pernah kita buat karena mungkin kita tidak tahu, tidak apa-apa. Tetapi saya beritahu saat ini, kalau misa minggu atau hari raya, ketika kita mengucapkan kredo atau syahadat, maka seyogyanya, ini anjuran gereja, kita membungkukkan badan. Pas kalimat yang dikandung dari Roh Kudus, yang dikandung dari Roh Kudus yang dilahirkan oleh perawan Maria. Kita membungkukkan badan, tidak usah dalam-dalam banget ya, sampai nggak usah. Cukup membungkukkan badan secukupnya, melambangkan apa? Penghormatan kita tentang misteri inkarnasi. Allah yang agung mau turun ke dalam dunia yang hina, yang kotor, maka kita memberikan penghormatan kita dengan membungkukkan badan. Ini yang seharusnya kita buat, tetapi banyak kadang-kadang lupa. Tapi saya yakin sudah banyak yang tahu dan sudah membuatnya juga. Berbeda pada malam Natal dan hari Natal. Pada waktu kita mengucapkan kalimat itu,
Nah, ini persoalannya kadang-kadang kita tidak sadar karena sudah terbiasa gitu ya. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus. Sudah hafal gitu ya. Pada bagian yang dikandung dari Roh Kudus kita karena sudah hafal lupa untuk membukukan badan. Apalagi besok malam Natal dan hari Natal. Sangat dianjurkan oleh gereja kita berlutut. Yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Mengapa pada malam Natal dan hari Natal kita berlutut atau diajak berlutut? Karena saat itulah misteri inkarnasi Allah menjadi manusia menjadi realita. Jadi ini bukan hanya sekedar gambaran, tidak. Tapi dalam iman kita mengakui Allah yang menjadi manusia. Dan itulah sebabnya mengapa gereja dalam syahadat di bagian itu diajak untuk merendahkan diri. Bukan hanya sekedar membungkuk, kecuali yang sakit, itu masih bisa. Kita yang sehat, kita diajak untuk berlutut. Karena di sanalah misteri inkarnasi kita rayakan dan menjadi nyata. Nah, mudah-mudahan kita yang ada di sini dan umat yang sekarang menonton, yang sedang ikut dalam doa streaming, atau mungkin juga nanti yang menonton, mengulang itu bisa mengerti tentang tradisi gereja yang terkadang dilupakan atau tidak sempat terajarkan. Mudah-mudahan nanti waktu malam Natal atau Natal saya akan mengingatkan kembali pas bagian ini kita diajak untuk berlutut. Moga-moga tidak lupa. Sayanya ya. Kalau umat kan pasti ingat ya, saya yang lupa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berkaitan dengan ini yang penting juga. Kandang atau gua Natal sih? Kandang atau gua Natal sih Tuhan Yesus itu lahir? Saudara-saudari, yang perlu kita ingat dan kita selalu segarkan adalah dalam kitab suci memang tidak dikatakan apakah Tuhan Yesus itu lahir di kandang atau di gua. Yang sangat jelas dalam Injil Lukas bab 2 ayat ke-7 dan ke-16 oleh pemberitaan Lukas dan pemberitaan malaikat dikatakan ada kanak-kanak yang dilahirkan di atas atau di dalam sebuah palungan. Bukan di kandang atau bukan di goa. Tetapi yang jelas ada kanak-kanak atau bayi yang diletakkan di atas palungan. Dan dengan gambaran sederhana orang akan mengatakan, oh palungan berarti tempat hewan. Karena palungan itu ya tempat makan hewan, sapi, kambing, domba. Kalau di sana ada ayam, oh ada ayam. Karena waktu Petrus itu menyangkal Tuhan kan ayam berkokok ya. Itu ayam berkokok. Seperti novena di Santo Yosef itu novena kanak-kanak Yesus dan ayam berkokok gitu ya. Nah, itu. Jadi ada ayam di sana. Meskipun kita jarang mendengar Tuhan Yesus makan ayam, jarang. Tapi ada ayam di sana. Lalu dengan gambaran palungan tadi sangat jelas. Oh ini pasti tempat hewan, bukan toko. Maka gereja memberikan pengajaran Tuhan Yesus itu lahir di kandang. Loh, tapi kan ada goa Romo. Nanti saya jelaskan. Yang terpenting kita tahu bahwa kitab suci menurut Injil Lukas dikatakan kanak-kanak itu dilahirkan dan kemudian diletakkan di atas palungan. Memang kita mendengar dalam kisah sensus semua orang Yahudi yang ada di luar kota mereka kembali ke tempat asal masing-masing. Dan kalau mau lihat secara tafsiran dari para ahli, misalnya kayak Romo Gianto Yesuit itu, dia mengatakan karena ada orang yang memberikan tafsiran bahwa Yesus tidak diterima karena Yesus itu miskin atau Yosef itu miskin sehingga tidak diterima di penginapan-penginapan. Menurut Romo Gianto tidak seperti itu. Karena begitu banyak orang pulang ke kampung halamannya, maka penginapan itu menjadi penuh. Wajar kan? Wajar. Karena orang berbondong-bondong untuk segera sampai ke situ supaya bisa punya penginapan. Yosef dan Bunda Maria kita tahu keadaannya. Bunda Maria sedang mengandung besar. Orang yang hamil besar tidak bisa diajak jalan cepat-cepat.
Maka kita bisa mengerti mengapa ketika sampai di Bethlehem, Yosef, Bunda Maria tidak mendapat tempat penginapan karena semua penuh. Bahkan rumah-rumah keluarga pun juga penuh. Kenapa? Karena menerima sanak saudaranya. Tetapi karena butuh tempat istirahat, karena Bunda Maria sudah mulai, dalam bahasa medis ya, kontraksi. Maka Yosef sebagai seorang yang belum pernah punya anak, mendengar mungkin sakitnya perempuan yang mau bersalin, panik juga. Meskipun Yosef bapak yang saleh gitu ya, tapi sebagai laki-laki tetap panik juga karena belum pernah mengalami itu. Meskipun dalam kitab suci tidak dikatakan Yosef menjadi panik ketika Bunda Maria mengerang kesakitan, enggak ada. Tapi bisa dibayangkan bagaimana paniknya seorang ayah yang mau menerima anak pertama. Saya nggak tahu Pak Martinus ketika mau melihat istrinya sakit gitu ya, nggak tahu saya. Tapi bayangan saya ya cemas juga ya. Anak pertama ini, selamat, moga-moga selamat dua-duanya gitu kan. Itu harapan seorang suami. Meskipun kita tahu kadang-kadang ada istri yang ketika melahirkan kemudian meninggal dunia. Ini. Itu soal dari kitab suci. Lalu yang berikut pertanyaannya. Ini yang menjadi utama di bagian ini. Goa atau kandang? Pertama jawabannya jelas merujuk kepada tempat di mana hewan-hewan ada. Maka kata pertama adalah kandang. Dan biasanya kandang itu diletakkan di dekat rumah. Jadi kalau orang pulang, ya sama lah kalau yang sini suka miara hewan-hewan itu ya. Jarang kan, kecuali yang untuk bisnis itu ya. Kandang ayam diletakkan di tempat yang jauh banget. Tapi kalau misalnya hanya untuk hobi atau untuk kesukaan gitu, ya paling ditaruh di depan atau belakang rumah. Kandang-kandang burung, kandang anjing dan sebagainya itu kan di dekat rumah. Kurang lebih seperti itulah gambaran tentang tradisi di Yerusalem, di orang-orang Yahudi. Lalu pertanyaannya, kenapa Romo sekarang ada goa Natal dan orang jarang menyebut kandang Natal? Ini ada sejarah di mana seorang santo yang saleh yang bernama Fransiskus Assisi, yang kita tahu punya pengikut banyak sekali, termasuk Saudara Crispina, ya, pengikut Bapak Fransiskus Assisi. Beliau ketika ingin merayakan malam Natal, waktu itu beliau atau Santo Fransiskus Assisi ada di kota Gresio. Kota Gresio itu indah pemandangannya dan situ ada lembah. Nah, karena di sana ada kapel dan kapelnya kecil, waktu itu belum sebesar ini ya, kapel-kapel itu kecil. Dia merayakan Natal, dia seorang diakon bukan imam. Maka dia tidak bisa merayakan misa, dia hanya merayakan ibadah. Sebagai seorang diakon dia punya hak untuk hampir sama dengan Romo, kecuali merayakan Ekaristi atau mengkonsakrir ya, belum itu. Nah, sebagai diakon dia merayakan Natal, ibadat Natal bersama dengan, kebetulan banyak jemaat yang ada di Gresio yang ingin bersama-sama dengan Fransiskus Assisi. Karena dia tahu bahwa tempatnya tidak cukup, Fransiskus mendapat bimbingan Roh Kudus untuk mencari sebuah tempat yang cukup lebar, cukup luas untuk merayakan perayaan Natal bersama jemaat di Gresio. Dia menemukan sebuah tempat yang latarnya lebar dan di situ ada ceruk berupa goa. Dan karena ilham Roh Kudus, dia minta izin supaya boleh merayakan Natal bukan di kapel, tetapi di tempat itu. Dan sanalah dia menyiapkan palungan, ada domba, ada sapi yang dia pinjam untuk diletakkan di situ untuk memberikan gambaran tentang peristiwa kelahiran sang kanak-kanak dari Bethlehem. Dan ada kesaksian-kesaksian yang indah tentang goa itu dari masyarakat Gresio pada waktu itu. Sesuatu yang mungkin tidak bisa kita lihat saat ini, tetapi waktu itu mereka melihat betapa malam itu menjadi malam kudus. Tidak hanya karena malam itu malam Natal, tetapi karena bala surgawi menghadirkan dirinya. Itulah mengapa sebabnya tradisi kemudian goa Natal itu sejak tahun 1223 dilanjutkan hingga sekarang.
Maka kalau ada orang membuat goa Natal atau kandang Natal, tidak ada yang salah. Kalau misalnya nanti saya melihat ada rekan-rekan dekorator yang menyiapkan kandang Natal, saya tidak marah. Membuat goa Natal, saya tidak marah. Kenapa? Saya tahu goa Natal itu menjadi inspirasi dari Santo Fransiskus Assisi karena dia tidak menemukan kandang. Maka dia membuat goa itu dengan menyiapkan segala-galanya, dan digambarkan oleh kisah tentang Fransiskus. Ketika dia menggendong kanak-kanak Yesus itu, dia menggendong meskipun itu berupa patung, tetapi dia menggendong dengan sangat hikmat, seolah-olah dia tidak mau membangunkan kanak-kanak itu. Itu patung, tetapi Fransiskus sangat menyadari ini bukan patung sembarangan, maka dia menggendong dengan sangat hikmat dan meletakkannya di palungan, seolah-olah dia tidak mau membangunkan bayi itu. Itulah kehikmatan malam Natal pada tahun 1223 yang akhirnya diteruskan sampai sekarang. Nah, saudara-saudari sekarang mengerti mengapa ada goa Natal, mengapa ada kandang Natal, sehingga kita tidak perlu lagi ribut soal lu Romo kan yang benar kandang Natal, lu Romo kan yang benar kan goa Natal. Tidak usah diributkan, karena sekarang kita tahu bagaimana sejarah panjang tentang goa dan kandang itu terjadi. Maka kalau nanti tim dekorator membuat entah itu goa Natal, entah itu kandang Natal, kita tidak usah melempar atau bahkan memaki-maki, nggak usah. Karena kita sekarang tahu sejarah tentang dua tempat yang disebut sebagai goa atau kandang. Oke, nah disinilah katekese tentang persiapan Natal kita. Dan yang terakhir, belum, tentang pohon Natal belum, lupa. Ini penting juga nih. Kapan tradisi pohon Natal itu muncul? Ternyata itu berawal dari pengalaman iman Santo Bonifacius, yang nama aslinya atau nama kecilnya adalah Winfried. Setelah, ini singkat kisah, setelah dia diangkat sebagai uskup, dia berangkat ke Jerman. Dan kebetulan di Jerman itu sama seperti di Indonesia ya, dulu punya budaya animisme dan dinamisme. Di Jerman juga ada orang-orang di daerah apa ya, saya lupa namanya, nggak ingat, maaf. Kalau saya ingat tapi kalau nggak ingat. Nah di daerah Jerman itu mereka punya kebiasaan untuk menyembah sebuah pohon raksasa, pohon ek, atau dalam bahasa Inggris oak, pohon ek gitu ya, besar. Dan mereka percaya di pohon itulah dewa Thor, dewa guntur yang di Avenger tuh ada ya. Itu nama tuh Thor tuh diambil dari dewanya orang Jerman. Dan ada dewa Odin juga, itu sama tuh dari Jerman. Maka di Avenger itu ya itu tadi ambil dari nama-nama beberapa tokoh. Nah, dewa Thor itu dipercaya kalau ada orang yang macem-macem dengan pohon itu akan disambar petir gitu ya. Dan orang-orang Jerman kuno waktu itu mereka percaya karena sudah terbukti setiap kali ada yang membuat aneh-aneh di tempat itu, keramat, mereka akan dapat sial. Nah waktu itu Uskup Bonifacius bersama dengan rombongannya ingin merayakan malam Natal di tempat itu. Suatu saat saya akan membuatkan katekisenya lewat video, mudah-mudahan bisa ya, sempat. Nah disitulah dia mewartakan tentang Yesus yang lahir. Dia berdialog dengan pemuka suku di situ dan dia memohon supaya pohon ini tebang. Wah tentu saja si pemuka suku itu agak marah gitu ya, karena tahu pohon besar keramat mereka mau dihancurkan dengan kapaknya Bonifacius. Tetapi dia mengatakan karena dia percaya setiap orang yang berbuat jahat di tempat ini pasti akan mati. Maka ketika kapak itu dikeluarkan dan mau dipotongkan, tiba-tiba muncul angin yang keras sekali yang entah datang dari mana, membelah pohon ek itu menjadi 4 bidang. Pohon itu tumbang menjadi 4 bidang. Tidak tahu dari mana, tapi yang jelas itu yang tertulis dalam kisah Santo Bonifacius. Dibelah jadi 4 rontok dan di tengah-tengahnya ada pohon pinus muda. Dari situlah akhirnya orang-orang di zaman itu percaya kepada kuasa kehebatan Bonifacius.
Dia lebih besar kuasanya daripada dewa mereka yang selama ini disembah. Maka sambil mewartakan tentang Yesus, maka orang-orang diajak untuk merayakan malam Natal bersama mereka meskipun belum beriman, tapi merayakan. Lalu pohon itu dibawa dan kemudian oleh orang-orang Jerman itu dihiasi dengan lilin-lilin, karena waktu itu belum ada belum ada lilin-lilin yang kelap-kelip itu ya, belum ada. Maka dihiasi dengan lilin-lilin dan kemudian dibuatlah menarik. Dan pohon pinus itu bentuknya seperti ini, mau menggambarkan tentang Allah Tritunggal, karena kan bentuknya seperti ini ya, seperti segitiga Allah Tritunggal. Dan yang kedua memaknai tentang surga yang menunjuk ke atas. Itu yang diwartakan oleh Bonifasius kepada orang-orang waktu itu, yang akhirnya juga diteruskan dalam sejarah dan tradisi gereja sekarang. Nah, maka gereja mulai mewarisi tradisi itu, kemudian memasang pohon Natal, pohon pinus. Maka bentuk pohon Natal itu seperti itu. Meskipun minggu lalu saya mengatakan kadang-kadang ada orang yang punya inovasi gitu ya, pohon-pohon lain dihias-hias, ya nggak apa-apa. Tetapi yang jelas pohon pinus itu yang menjadi simbol pertama yang diajarkan Santo Bonifasius kepada jemaat yang ia wartakan di Jerman sana. Inilah sejarah tentang pohon Natal. Dan dia mengatakan pohon Natal ini warnanya ini kan cemara ya, itu melambangkan kedamaian, karena pohon itu tuh membawa kesejukan. Dan yang kedua membawa makna tentang kekal. Karena apa? Seperti yang saya katakan dalam minggu yang pertama dalam Corona Advent ini, yang dipakai adalah daun pinus cemara, karena itu melambangkan evergreen, keabadian, selamanya hijau. Nah, ini saudara-saudara terkasih, katekese di hari yang terakhir ini berkaitan dengan Advent dan perayaan Natal, tentang goa Natal, kandang Natal, dan pohon Natal. Dan di bagian akhir yang perlu juga saya sampaikan adalah tentang yang namanya istilah gereja hic et nunc, here and now. Selama masa pandemi ini kita ditawarkan oleh gereja untuk misa offline, luring, dan misa online, daring. Dan banyak di antara saudara-saudara kita akhirnya lebih mulai merasakan nyaman dengan misa online. Tidak masalah. Tetapi yang perlu disadari adalah bagi sekarang yang ada yang menyaksikan dan juga ikut dalam online, yang perlu disadari adalah teologi gereja mengenai makna hic et nunc, here, di sini, and now. Kalau seandainya mereka yang mengikuti misa atau besok hari Senin depan itu ada ibadat tobat bersama dengan absolusi umum, lalu mereka mereka merayakan bersama-sama dengan kita yang hadir saat ini, maka saat itu berkatnya sama. Tetapi ketika orang nanti ajalah nonton rekaman atau ikut perayaan tapi rekaman, maka saya katakan itu tidak ada faedahnya secara khusus. Karena apa? Kalau saya membahasakan dengan bahasa sederhana begini, kalau di televisi ada siaran langsung, live, lalu kemudian di situ ada yang namanya giveaway, bagi-bagi hadiah. Hanya orang yang nelpon ke acara itu langsung yang pasti mendapat respon. Kalau nanti misalnya orang menonton rekaman di YouTube atau apa, kemudian kita mau bagi-bagi hadiah gitu ya, lalu silakan telepon sekarang. Orang yang nelpon pada waktu rekaman, apakah mendapatkan giveaway? Tidak. Demikian juga dengan misa live streaming. Berkat dari imam, absolusi dari imam yang merayakan hanya diterima oleh mereka yang menghadirkan dirinya di tempat ini atau menghadirkan dirinya secara bersamaan meskipun ada di rumah.
Ini teologi gereja. Hic et nunc, here and now. Maka kalau seandainya kita yang menyaksikan rekaman misa atau rekaman ibadat, boleh, nggak masalah, tapi yang perlu disadari tidak mendapat berkat karena berkatnya sudah lewat. Itu yang mau disampaikan oleh gereja, sehingga ini juga menjadi pengetahuan kita bagaimana mensikapi masa-masa pandemi ini dengan bijaksana. Sekali lagi, boleh nonton rekaman, boleh nonton ya. Tapi ingat, orang yang menyaksikan itu tidak mendapat faedah secara khusus dalam berkat. Mungkin hanya dengar khotbahnya Romo atau dengar lagunya, oke. Tapi tidak mendapat berkat secara khusus. Karena itu sudah lewat. Gereja mengajak kita untuk here and now, hic et nunc. Maka kalau besok hari Senin ada absolusi umum, ketika imam memberikan absolusi umum, mereka yang hadir bersama seperti ini dan mereka yang mempersiapkan diri di rumah pada saat yang sama mendapat absolusi umum. Sedangkan mereka yang nonton rekaman tentu saja ya nonton itu tidak ada faedahnya sama sekali. Ini saja katekese di Rabu yang terakhir ini. Kita akan melihat lagi di tahun depan apakah akan ada kemungkinan untuk misa katekese bersama umat. Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan pencampuran air dan anggur ini, semoga kami pun diperkenankan mengambil bagian dalam kerajaan Kristus, yang juga telah dipanggil manusia seperti Dia. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mendapat dimanapun semua persembahan yang kami siapkan berkenan padamu. Dan bersihkan aku dari kesalahanku dan sucikan aku dari dosa-dosa. Saudara-saudari terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Baik, bukalah hati kami agar dapat setia mengikuti Kristus yang mempersembahkan diri kepadamu dalam rupa roti dan anggur ini, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia,
Ia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Ia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Dari sebab itu, kami melakukan madah pujian bagi-Mu bersama para malaikat dan sekalian orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, 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 Allah segala kuasa, hidup kami dalam tangan-Mu, terimalah pujian umat-Mu. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Sungguh agung misteri iman kita, Tuhan penebus dunia, dengan salib dan kebangkitan-Mu, Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami umat-Mu. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta semua uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah kan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam hidup kami, dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya mereka meninggal karena pandemi COVID-19 ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,
Beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rejeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkaulah Sang Immanuel, Allah beserta kami yang kami nantikan, agar kami memperoleh damai yang sejati hanya daripada-Mu. Maka ya Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang malam ini diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Saudara terkasih, mari sejenak kita berdoa bersama Bunda Maria, khususnya bagi mereka yang sedang sakit, untuk Ibu Ita Devita, juga untuk mereka yang saat ini terpapar COVID-19. Dan saya secara pribadi memohon doa juga untuk konfrater-konfrater saya yang sudah meninggal karena terpapar, dan yang saat ini juga harus masa isolasi karena terpapar, khususnya yang ada di Jakarta, Timika, dan di Pekanbaru. Kita berdoa bersama Bunda Maria 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Murah, kami bersyukur atas kehadiran Putramu dalam Ekaristi suci ini. Semoga menjelang kedatangannya kembali, kami dikuatkan untuk hidup beriman sekarang ini, khususnya di tengah pandemi, dan kelak Engkau karuniai hidup abadi. Dengan pengantaran Kristus Putramu, Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu. Saudara-saudari sekalian, bersama komunitas dan keluarga, dalam semangat pelayanan dan pemberian diri, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi dan katekese kita malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin.